La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Allahu Akbar, ajib Pak. Bangun lagi Pak, tolong yang tidur di tenda dibangunkan dulu. Masya Allah, dibangunkan Pak, teman-teman. Dikejutkan, yang lain dekat-dekat lagi. Jangan bangun, jangan berdiri loh Pak. Ini penting sekali nih, Masya Allah, kita tahan. Biasa kita, Masya Allah, nahan kencing di kereta api 5 jam, 4 jam, kuat saja. Masih dalam majelis nggak kuat, cuma 1 jam. Bersedia bertahan Insya Allah. Ini penting sekali. Beliau katakan, Allahu Akbar, ajib. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memuliakan ini manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul rahim, sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya ini. Dan bukti sayangnya Allah pada hamba, dikirim para anbiya terus menerus, hadir silih berganti, agar manusia betul-betul mau datang kepada Allah, hatinya tetap tertuju kepada Allah, dan anggota tubuh dia betul-betul melaksanakan hukum Allah, menjauhi daripada segala larangannya. Tapi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan lagi datang Nabi setelah beliau. Sedangkan beliau dihantar di kota Mekah dalam waktu yang umur cuma 63 tahun, 23 tahun berdakwah, terus meninggal dunia. Bagaimana rahmatnya Allah terus berlanjut sampai di hari kiamat, sampai kepada manusia yang terakhir menjelang hari kiamat. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, supaya rahmat Allah terus sampai kepada manusia, hamba-hamba yang dia cintai. Maka inilah kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah lantik setiap individu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Laki-laki kah dia, wanita kah dia, pedagang, petani, kiai, santri, raja, rakyat, polisi, tentara, semua daripada umat Nabi Muhammad SAW diberikan kerja yang sama dengan kerjanya Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah sudah ilankan, qul, katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu, hadi sabili, inilah jalanku, jalan Rasulullah SAW. Apa jalan Nabi SAW? Ad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada 3 perkara: memalingkan lagi hati-hati manusia daripada makhluk kepada Khalik, kemudian mengajak manusia dari keyakinan kepada kebendaan, emas, perak, berlian, minyak dan sebagainya, dialihkan kepada amal-amal saleh. Jadi mengalihkan hati manusia daripada makhluk ilal khaliq, daripada mal kepada amal. Kemudian yang ketiga, tidak ada kepalsuan kepada dunia yang sempit, kepada kehidupan akhirat yang besar. Inilah hadirin dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa beliau setiap hari mengalihkan hati manusia daripada makhluk kepada Khalik, daripada yakin kepada mal, kepada amal, dan daripada dunia kepada akhirat. Kemudian ini kerja siapa? Allah katakan qul hadis sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ana wa man ittaba'ani. Jadi ini kerja dakwah, kerja aku dan orang yang mengikuti aku. Dalam tafsir dikatakan ana wa man amana bi, aku dan orang yang beriman kepadaku. Jadi setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia laki-laki atau wanita, pedagang, petani, orang Indonesia kah, orang Arab kah, Ajam kah, orang Pontianak kah, orang Sambas kah, orang Ketapang kah, siapa saja yang namanya manusia, maka ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia untuk melaksanakan kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini. Tapi Allah katakan ala basiratin, dengan basirah. Ulama mengatakan ala ilmin, dengan ilmu, dengan ilmu. Jadi ini kerja dakwah dikerjakan dengan berlandaskan kepada keilmuan. Tapi kok aneh, bagaimana semua umat Nabi Muhammad SAW diberikan kerja oleh Allah untuk membuat ini kerja dakwah, tapi tidak semua umat Nabi Muhammad SAW berilmu. Bahkan ada orang yang baru mengucapkan syahadah saja juga diberikan tugas oleh Allah untuk mendakwakan agama. Lantas bagaimana korelasinya Pak? Hubungannya nih antara ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi semua umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, tapi ala ilmin, harus punya ilmu. Allahu Akbar. Ini makanya yang penting perlu kita pahami Pak. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu Pak. Yang tidur dibangunkan supaya jangan salah Pak. Jangan cuma HP yang merekam, tapi hati yang merekam. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau katakan memang harus dengan ilmu kita dakwahkan, tapi sebatasan apa ilmu yang harus kita miliki. Ini yang perlu kita pahami.
Apakah kita harus menjadi kiai dulu, ulama besar dulu baru berdakwah? Tidak mungkin. Karena kalau kita hanya orang yang alim yang sempurna saja berdakwah, maka tidak ada dai di permukaan dunia. Karena Allah katakan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu, di atasnya ada lagi orang alim lagi, ada lagi orang alim lagi. Jadi tidak ada orang yang alim sempurna di permukaan dunia ini. Karena setiap ada orang alim, ada yang lebih alim lagi. Oh, dia katakan saya belum mampu dakwah karena masih ada orang alim lebih saya lagi. Saya ingin belajar dulu. Akhirnya habis waktunya untuk belajar saja, mati dia. Kapan dia menjadi umat Nabi Muhammad yang berdakwah? Maka hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, Nabiul Rahmah, Nabi Rahmah, beliau telah memberikan batasan berapa ilmu yang saya harus miliki untuk bisa berdakwah. Ajib. Maka Nabi katakan balighu anni walau ayatan. Mudah sekali. Sampaikan daripadaku yang kau ketahui walaupun hanya satu ayat saja. Jadi dimudahkan oleh Nabi, dan Nabi yang menafsirkan ini ayat. Setiap satu orang yang hafal satu ayat sudah diizinkan untuk berdakwah kepada orang lain. Itu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua ayat kita katakan sudah lebih itu. Jadi setiap orang yang mengucapkan syahadah, maka dia mendapatkan izin oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Allah untuk mengajak yang lain kepada Allah. Hadir yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus belajar, dan ini dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat nampak. Bahkan Nabi SAW menjanjikan kalau orang mau menyampaikan satu ayat yang dia dengar disampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan hari kiamat ya Allah. Mungkin tadinya di dunia wajahnya penuh dengan asap hitam karena kepulan rokok yang banyak. Tapi kalau dia mau berdakwah, dia akan berhenti itu merokok dan nanti mukanya akan dicahayakan oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW. Beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, naddarallahu mur'an. Allah akan mencahayakan wajah seseorang di hari kiamat. Siapa? Sami'a minna maqalatan atau maqalati, mendengar dari kami satu hadis saja. Allah akan mencahayakan wajah seseorang yang mendengar dari kami satu hadis, bukan 1000 hadis, 2000 hadis, enggak, satu. Kemudian fawa'aha, dan dia rekam di hatinya, bukan direkam di HP, tidak, di hati. Kemudian fa'addaha kama sami'aha, dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Nanti akhirnya apa? Nabi katakan faruba babalaghan aw amin sami'in. Nanti berapa banyak orang yang di belakang dia lebih alim daripada dia nantinya. Jadi dengan kerja dakwah ini akan mencetak ulama-ulama di belakang dia di hari akan datang. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat saja dia dengarkan, dia sampaikan, nanti wajahnya akan dicahayakan sebagaimana para anbiya di hari kiamat. Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu, tadinya dia dihalang-halangi, diintimidasi, ditakut-takuti oleh orang Mekah. Karena Nabi SAW berdakwah kemana-mana, di pasar Zilmajannah, Suqul Uqad, ada bermacam-macam pasar, 3 pasar di sekitar Mekah. Maka Tufail ini ketika datang dari Daus, daerah Yaman sana, orang katakan, wahai Tufail, hati-hati kamu. Kalau masuk Mekah ini, di sana sudah ada seorang anak muda, dia tukang sihir, suka memecah belah antara suami istri, ayah dengan anaknya, memecah belah persatuan. Dan dia nih, kalau kamu dengarkan kata-kata kamu akan tersihir, hati-hati. Begitu dikatakan, akhirnya Tufail katakan, akhirnya aku pun masuk Mekah, aku letakkan kapas di telinga aku supaya jangan mendengar suara itu orang. Tapi ketika Tufail ad-Dausi masuk ke Mekah, masuk Baitullah, dia lihat di depan Ka'bah ada satu orang pemuda, wajahnya bersih, wajahnya bersih, karena nggak pernah kena asap wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata ini wajah orang baik, bukan wajah orang yang jelek. Kemudian dia katakan, saya pun mulai mendekat dan mendekat dengan Nabi SAW. Ternyata apa? Allah, walaupun saya letakkan kapas di telinga saya, tapi Allah enggan kecuali memperdengarkan suara Rasul di telinga saya. Jadi kekuatan daripada suara-suara dai mampu untuk menembus itu kapas. Dan saya dengarkan, dia katakan, saya ini orang yang labib, jadi orang yang pintar. Begitu pula sastrawan, adib, mengetahui kata-kata yang jelek dengan yang baik dengan yang jelek, tak bisa bedanya. Kenapa saya harus takut dengan apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy? Dia dengar ternyata ini ucapan Nabi, ucapan bukan ucapan manusia, tapi ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikuti Nabi berjalan sampai ke rumah dia. Aja dia katakan, ya Rasulullah, apa yang kau dakwahkan?
Nabi bacakan Al-Quran sehingga Tufail pun akhirnya masuk Islam. Setelah itu dia katakan, ya Rasul, izinkan saya untuk pulang ke kaum saya untuk berdakwah. Jadi ini dalil. Nabi tidak katakan, wahai Tufail, kamu tuh baru 1 hari masuk Islam, tenang dulu, belajar dulu daripada aku, alimkan dulu diri kamu nih. Kamu kan nggak tahu masalah mana bidah, mana tauhid uluhiyah, kamu nggak paham bagaimana kamu berdakwah. Apa begitu Nabi katakan, Pak? Tidak, langsung baru masuk Islam langsung berangkat ke kaumnya untuk berdakwah. Ini dalil. Bahkan dengan dakwahnya Tufail tersebut akhirnya muncul orang yang lebih alim daripada tazkiran beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu pula satu orang Badui, kasar dia, datang ke Mekah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah. Maka dia lihat mana Nabi Muhammad SAW, bingung, dia nggak bisa membedakan karena penampilan Nabi hampir sama dengan sahabat. Maka dia berteriak, man minkum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kamu anaknya Abdul Muttalib? Mana yang namanya Muhammad SAW? Nabi bilang, ya saya, ada apa? Terjadi percakapan. Maka yang dikatakan, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Langsung dia pergi setelah dia menanyakan apa kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Jelaskan Nabi dalam waktu yang pendek saja mengenai salat 5 waktu, puasa, salat dan sebagainya. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, saya akan kembali ke kaum saya. Nabi tidak katakan, kamu kan masih kasar, masih keras, Badui, masa berani dakwah? Duduk dulu, mondok dulu 10 tahun baru dakwah. Dia langsung berangkat. Maka Nabi katakan, siapa yang ingin melihat orang yang berjaya masuk surga, lihat orang ini. Ini hadirin suatu bukti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa ini kerja dakwah yang Allah jelaskan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan memang dengan dasar ilmu, tapi ilmunya berapa? Memang itu untuk fadilah banyak ketika kita belajar dan belajar, tapi syarat dimudahkan oleh Nabi berawal dakwah dari 1 ayat saja boleh kita mendakwahkan kepada orang lain. Inilah kemuliaan yang diberikan kepada Nabi, umat Nabi Muhammad SAW yang perlu kita pahami. इसी वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को सारे उम्मतों पर फजीलत दिया हुआ है, वरना